Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat selalu. Dan pembahasan cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang tabernakel. Apa saja yang kita bahas? Satunya adalah tentang 3 kegunaan atau fungsi dari tabernakel tersebut. Kita akan mulai. Teman-teman terkasih, tabernakel dalam bahasa Latin adalah tabernaculum yang dapat diartikan sebagai kemah, tenda, atau tempat Allah bersemayam di tengah umat manusia. Istilah tabernakel dalam tradisi Yahudi dan Kristiani itu dipahami sebagai tempat menyimpan hosti kudus yang setelah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Dan ternyata tradisi menyimpan hosti kudus dalam tabernakel sudah ada sejak abad-abad awal gereja. Pada abad keempat, Constitutio Apostolica menyebutkan adanya postoporion sebagai cikal bakal tabernakel untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Tabernakel diwajibkan ada pada setiap bangunan gereja Katolik setelah konsili Nikea yang pertama. Tahun berapa? Tahun 325 sebagai ciri khas gereja kita yang tidak pernah ada di setiap gereja Kristen yang lain. Dan konsili Trente bahkan dengan tegas mengutuk ajaran yang mengatakan bahwa menyimpan sakramen Maha Kudus adalah salah dan terlarang. Hanya saja pada masa itu tidak ada ketentuan yang mengatur secara detil karena tabernakel kala itu boleh juga diletakkan di rumah-rumah. Dalam tabernakel, Kristus sendiri yang hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus. Maka kali ini kita juga akan membahas ada 3 kegunaan atau fungsi mengapa sakramen Maha Kudus disimpan dalam tabernakel. Fungsi yang pertama, untuk orang sakit. Kegunaan yang pertama adalah untuk orang sakit. Utilitas viatiki atau kegunaan viatikum. Sakramen Maha Kudus disimpan di dalam tabernakel untuk mereka yang tidak bisa hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja. Karena apa? Karena alasan sakit. Santo Siprianus mengatakan bahwa tempat sakramen Maha Kudus disimpan di rumah-rumah disebut sebagai tabut kecil yang akan dibagikan kepada umat beriman kalau dirasa itu perlu. Santo Eusebius menegaskan bahwa umat beriman yang menerima sakramen Maha Kudus dari tabernakel hanyalah umat yang sakit. Maka kegunaan yang pertama adalah untuk orang sakit. Fungsi atau kegunaan yang kedua, untuk adorasi. Kegunaan yang kedua untuk adorasi atau utilitas adorasionis. Sakramen Maha Kudus ini disimpan di dalam tabernakel, dihormati, disembah, dan ditunjukkan sebagai tanda dan simbol kehadiran Kristus sendiri. Maka pedoman umum Misale Romawi PUMR 314 menyebutkan bahwa sesuai dengan tata bangun masing-masing gereja dari kebiasaan setempat, sakramen Maha Kudus hendaknya disimpan dalam tabernakel yang dibangun di salah satu bagian gereja. Tempat tabernakel itu hendaknya sungguh mencolok, sungguh indah, dan cocok untuk berdoa. Dan berkaitan dengan penempatan tabernakel dipilih sesuai dengan kebijakan uskup diosesan. Tabernakel lebih baik ditempatkan di kapel yang cocok untuk sembah sujud
dan doa pribadi umat beriman dari segi tata bangunan. Kapel ini hendak terhubung dengan gereja dan mudah dilihat oleh umat tentunya. Dan ini ditegaskan juga dalam PUMR nomor 315. Demikianlah tabernakel dalam kapel dimaksudkan bagi umat beriman yang mau berdoa secara khusus untuk adorasi Ekaristi. Dan adorasi Ekaristi bisa menjadi tawaran yang baik dan jawaban bagi kerinduan jiwa dan iman umat beriman untuk melawan tantangan sekularisme dan juga konsumerisme yang dominan pada abad pertengahan dan bahkan terjadi juga pada saat ini atau masa kini. Adorasi Ekaristi muncul sebagai reaksi terhadap Berengarius dari Tours yang menyangkal realitas kehadiran tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Maka melalui konsili Lateran keempat, gereja menegaskan ajaran transubstansiasio, yakni ajaran perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya dalam adorasi Ekaristi, hosti kudus yang disembah adalah Kristus sendiri, dan hosti tersebut disimpan dalam tabernakel. Dalam adorasi Ekaristi, umat beriman memandang hosti yang adalah tubuh Kristus. Pada saat memandang, kita bertemu dengan realitas ilahi yang melampaui apa yang terlihat, yang mengatasi apa yang tampak. Dan dengan memandang hosti, berarti kita juga percaya akan misteri Ekaristi yang sudah kita rayakan. Datang bersujud di hadapan sakramen Maha Kudus mengandaikan iman yang mendalam akan misteri Ekaristi yang sudah tertanam dalam hati. Dan menerima Ekaristi berarti menyembah Dia yang kita terima. Maka teman-teman terkasih, peran adorasi di luar perayaan Ekaristi atau misa yang memperpanjang dan mengintensifkan perayaan Ekaristi itu sangat dianjurkan. Adorasi Ekaristi secara spiritual itu memperdalam kehidupan rohani umat dan juga membangkitkan kesatuan hidup mereka sebagai satu gereja. Dan melalui adorasi Ekaristi, umat beriman merasakan secara spiritual suatu pengalaman mistik yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dari Ekaristi. Itu sebabnya sedapat mungkin adorasi Ekaristi dilakukan di luar perayaan Ekaristi. Dan Direktorium Kesalian Umat dan Liturgi nomor 13 mengatakan bahwa kegiatan devosi dan kesalian umat hendaknya tetap di luar perayaan Ekaristi Kudus dan sakramen-sakramen lain. Itu alasan atau fungsi manfaat tabernakel yang kedua. Untuk apa? Untuk adorasi. Dan yang ketiga, itu untuk alasan pastoral. Kegunaan yang ketiga untuk alasan pastoral atau utilitas pastoralis. Kegunaan pastoral ini hanyalah tambahan dari praktik berliturgi yang terjadi selama ini. Sebab tabernakel hanya mempunyai dua fungsi utama, yakni untuk orang sakit dan untuk adorasi. Sesudah pelayanan komunitas selesai, imam kembali ke altar. Kalau kebetulan anggur kudus masih tersisa, imam langsung meminumnya sampai habis. Tetapi kalau hosti kudus masih tersisa, imam dapat memakannya atau menyimpannya dalam tabernakel. Maka secara pastoral, sakramen Maha Kudus disimpan dalam tabernakel pada saat ritus komuni dalam perayaan Ekaristi selesai karena mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama, sakramen Maha Kudus disimpan agar dibagikan kepada umat yang tidak mengalami perayaan Ekaristi setiap minggu karena alasan jarak yang jauh atau karena kekurangan imam.
yang melayani, sehingga pada ibadah sabda yang dipimpin oleh diakon atau petugas yang ditunjuk, komuni kudus juga dapat dibagikan. Tujuan yang kedua, agar sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel dapat dibagikan pada saat misa yang dihadiri oleh banyak umat. Kalau hosti yang dikonsekrir pada saat itu mengalami kekurangan. Alasan pastoral ini terkesan mengada-ngada kalau tidak diantisipasi dengan sangat baik. Nah teman-teman terkasih, demikianlah ketiga kegunaan tabernakel dalam gereja dijelaskan secara ringkas. Dan semoga ini dapat membantu pemahaman kita semua. Secara liturgis tidak ada hubungan misa dengan tabernakel. Sebab altar adalah pusat selama misa berlangsung, tanpa mengabaikan bahwa tempat yang paling kudus dalam gereja adalah tabernakel yang di dalamnya terdapat sakramen Maha Kudus. Maka selama misa berlangsung, sebaiknya hosti yang dikonsekrir disesuaikan dengan jumlah umat yang ikut misa, sehingga hosti yang dibagikan kepada umat beriman bukan diambil dari tabernakel, melainkan dari altar tempat kurban misa yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Demikianlah ulasan atau pembahasan dan Cerita Mogan kali ini tentang tabernakel, secara khusus dengan 3 kegunaan atau fungsi dari tabernakel. Semoga ini membantu Anda terlebih dalam pemahaman Anda untuk mengenal tentang harta kekayaan Gereja Katolik. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Robo Gandhi, salam.